Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Kimia Merdeka Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan menelusuri eksperimen Rutherford tentang struktur atom. Ernest Rutherford, seorang fisikawan Inggris, melakukan serangkaian eksperimen pada awal abad ke-20 yang memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang struktur atom. Salah satu eksperimen yang paling terkenal adalah eksperimen hamburan alfa yang dilakukan pada tahun 1909. Berikut adalah eksperimen Rutherford tentang atom. Pada awal abad ke-20, pemahaman kita tentang struktur atom masih terbatas. Model atom yang umum diterima saat itu adalah model atom plum pudding yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. Menurut model ini, atom dianggap sebagai bola positif yang berisi elektron yang tersebar di dalamnya seperti kismis dalam puding. Teori struktur atom yang dipopulerkan pada saat percobaan Rutherford adalah model ini, yaitu model pudding frame. Model ini dirancang oleh Lord Kelvin dan dikembangkan lebih lanjut oleh J.J. Thomson. Thomson telah menemukan elektron dan percaya setiap atom adalah bola bermuatan positif dengan elektron yang tersebar secara merata menyerupai kismis dalam puding. Keberadaan proton dan neutron tidak diketahui saat itu. Thomson mengetahui bahwa atom sangat kecil. Model Thomson tidak diterima secara universal, bahkan sebelum percobaan Rutherford. Thomson sendiri tidak pernah mampu mengembangkan model konsepnya yang lengkap dan stabil. Ilmuwan Jepang Hantaro Nagaoka menolak model Thomson dengan alasan bahwa muatan yang berlawanan tidak dapat menembus satu sama lain. Dia mengusulkan sebaliknya bahwa elektron mengorbit muatan positif seperti cincin di sekitar Saturnus. Implikasi model pudding frame. Partikel alfa adalah partikel materi yang bermuatan positif dan submikroskopis. Menurut model atom pudding frame Thomson, jika partikel alfa bertabrakan dengan atom, ia akan terbang lurus. Lintasannya dibelokkan sangat kecil, bahkan diabaikan. Pada skala atom, konsep materi padat tidak ada artinya. Atom Thomson adalah bola bermuatan listrik positif. Karenanya, partikel alfa tidak akan memantul dari atom seperti bola, tetapi mungkin melewatinya jika medan listrik atom cukup lemah untuk memungkinkannya. Model atom Thomson meramalkan bahwa medan listrik dalam atom terlalu lemah untuk mempengaruhi partikel alfa yang lewat. Partikel alfa cenderung bergerak sangat cepat. Menurut hukum Coulomb, semakin sedikit konsentrasi bola yang bermuatan listrik, semakin lemah medan listriknya di permukaannya. Perkiraan dari Rutherford dari apa yang terjadi ketika partikel alfa mendekati atom Thomson dapat dilihat pada gambar berikut ini. Di gambar kiri, seandainya model Thomson benar, semua partikel alfa seharusnya melewati foil dengan hamburan minimal. Sedangkan model kanan, apa yang diamati Geiger dan Marsden adalah bahwa sebagian kecil dari partikel alfa mengalami pembelokan yang kuat. Kemudian, atas perintah Rutherford, Geiger dan Marsden melakukan serangkaian percobaan dengan mengarahkan seberkas partikel alfa pada lapisan tipis logam dan menggunakan metode sintilasi yang dirancang oleh Crookes, Elster, dan Geitel, mengukur pola hamburan dengan menggunakan layar pendar. Mereka melihat partikel alfa
memantul dari lempeng tipis logam ke segala arah. Beberapa tepat kembali ke sumbernya. Hal ini seharusnya tidak mungkin menurut model Thomson. Partikel alfa seharusnya sudah melewati semuanya. Jelas, partikel-partikel itu telah mengalami gaya elektrostatis yang jauh lebih besar daripada yang disarankan model Thomson. Selanjutnya, hanya sebagian kecil partikel alfa yang dibelokkan lebih dari 90 derajat. Sebagian besar terbang lurus melalui lempeng tipis dengan defleksi yang dapat diabaikan. Untuk menjelaskan hasil yang aneh ini, Rutherford membayangkan bahwa muatan positif atom terkonsentrasi dalam inti kecil di pusatnya, yang kemudian berarti bahwa sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Ernest Rutherford bersama dengan mahasiswa doktoralnya Hans Geiger dan seorang asisten, Ernest Marsden, memutuskan untuk menguji validitas model plum puding dengan melakukan eksperimen hamburan alfa. Mereka menggunakan alfa partikel yang merupakan inti helium yang bermuatan positif sebagai proyektil untuk menembakkan pada target yang terbuat dari lembaran tipis emas. Eksperimen ini dilakukan di laboratorium Universitas of Manchester pada tahun 1909. Mereka mengharapkan bahwa alfa partikel akan mengalami hamburan kecil oleh atom-atom dalam emas sesuai dengan model plum pudding dari Thomson. Namun, hasil yang mereka peroleh sangat mengejutkan. Eksperimen ini, alfa partikel, yaitu inti helium yang kehilangan 2 elektron, ditembakkan ke arah suatu target logam seperti emas. Alfa partikel tersebut memiliki muatan positif dan massa yang relatif besar. Ketika alfa partikel bersentuhan dengan inti atom dalam target, sebagian besar partikel tersebut melewati target tanpa mengalami perubahan arah yang signifikan. Namun, beberapa alfa partikel mengalami defleksi yang besar atau bahkan pantulan ke belakang. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar massa atom terkonsentrasi dalam inti kecil yang bermuatan positif di tengah atom, sementara sebagian besar ruang atom adalah kosong. Hasil ini tidak sesuai dengan prediksi model plum pudding dari Thomson. Dari hasil eksperimen ini, Rutherford menyimpulkan bahwa atom harus memiliki pusat bermuatan positif yang sangat kecil dan padat, yang disebut sebagai inti atom. Sebagian besar ruang dalam atom seharusnya kosong. Model ini kemudian dikenal sebagai model atom Rutherford dan menjadi langkah penting dalam perkembangan pemahaman kita tentang struktur atom. Dengan eksperimen ini, Rutherford telah meruntuhkan pandangan yang dominan tentang atom pada masanya dan membuka jalan untuk perkembangan model atom yang lebih akurat, seperti model Bohr dan kemudian model atom mekanika kuantum.